nih? Ibadah dulu ya Kak ya. Oke, kita mau ibadah. Iya. Yuk kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya tangannya melipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih boleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama meskipun secara online. Tuhan Yesus, tolong Tuhan berkati setiap dari adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Berikan hati yang mengasihi Engkau, hati yang rindu akan Engkau, hati yang selalu bersuka cita dan selalu ingin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua dimanapun kami berada. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ya semuanya bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau musikan lagu ini. Masih pada ingat kan? Siapa yang buat tutan ya Kak Maya ya? Siapa ya Kak ya? Siapa? Kita mau pujikan sama-sama ya Kak ya. Semuanya bangkit berdiri ya. Siapa yang buat hutan? Wih, wih. Siapa yang buat lautan? Bala, bala, bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Sekarang siapa yang buat hutan? Siapa yang buat hutan? Wih, wih. Siapa yang buat lautan? Bala, bala, bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Yesus Tuhanku, Raja semesta, Dia ciptakan dunia ini, hutan dan lautan. Depan ya, siapa yang buat hutan? Wih, wih. Siapa yang buat lautan? Bala, bala, bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Yesus, Yesus Tuhanku, Raja semesta, Dia ciptakan dunia ini, hutan dan lautan. Dia ciptakan dunia ini, hutan dan lautan. Dia ciptakan dunia ini, hutan dan lautan. Yeay. Langsung semuanya memuji Tuhan kan? Amin. Belum capek kan? Yes. Nah, masih semangat ya memuji Tuhan. Dan tandanya anak-anak yang semangat memuji Tuhan pasti karena cintanya sama Tuhan Yesus ya. Kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, kita mau baca kitab suci, kita mau doa setiap hari, kita mau merenungkan firman Tuhan, dan kita mau melakukan firman Tuhan ya Kak Apia. Jadi kita punya hidup yang berbuah bagi banyak orang. Seperti lagu ini ya. Yuk, semua masih berdiri dimanapun kalian berada. Kita mau pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya.
kembali duduk. Semua siap mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa sama-sama ya. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kami beribadah kembali Bapa. Meskipun kami beribadah secara online, tapi kami anak-anak-Mu percaya bahwa dimanapun kami berada, kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu untuk hidup kami selalu diberkati oleh Tuhan. Rindu untuk kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang berbuah, anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Oleh karena melalui firman-Mu Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami seluas-luasnya untuk firman Tuhan, supaya firman-Mu ini dapat kami renungkan, dapat kami lakukan, dan kami menjadi berbahagia oleh karena firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di doa kami sudah berdoa dan kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Halo, ketemu lagi sama kakak ya. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Siapa yang masih semangat beribadah? Iya, walaupun kita masih online, tetapi adik-adik harus tetap setia ya. Seperti tema bulan ini, setia, tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, oke adik-adik. Nah, kali ini tema minggu ini firman Tuhan mengenai menepati janji. Adik-adik tahu nggak janji itu apa? Ya, ada yang tahu? Iya, pasti ada ya lah ya. Janji itu apa coba? Janji itu adalah suatu ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan. Oh ya, aku bersedia untuk melakukan apa gitu. Ya. Nah, adik-adik pasti pernah berjanji kan? Janji sama teman, atau janji sama mama, atau sama siapa ya? Pokoknya siapa aja ya. Nah, kalau kita berjanji, biasanya terus gimana? Harus sudahlah masa bodoh gitu. Atau harus dilakukan? Iya benar, harus dilakukan atau ditepati. Ya. Nah, yuk kita mau belajar dari tokoh firman Tuhan, orang yang menepati janjinya, yaitu Daud. Nah, adik-adik pasti tahu ya, Daud ya. Adik-adik nanti bisa baca dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 17 dan juga di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Adik-adik nanti bisa baca selengkapnya ya ceritanya di sana. Nah, waktu itu Daud belum menjadi raja. Sebelum menjadi rajanya siapa berarti sebelumnya raja Israel? Raja Saul, betul. Nah, sebelum menjadi raja, Daud ini jadi seorang panglima. Sebelumnya kan mengalahkan Goliat itu. Nah, lalu diangkat menjadi panglima. Nah, ketika menjadi panglima ini, Daud sering berperang dan selalu menang. Makanya orang-orang Israel itu bilang, rakyatnya pada bilang, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berarti apa? Puluhan ribu, ratusan ribu gitu, jutaan. Nah, berarti Daud lebih hebat, ya kan? Di mata rakyat Daud lebih hebat. Makanya Raja Saul gerem, Raja Saul iri, cemburu kepada Daud, sehingga Raja Saul ini sering ingin mencelakai Daud, bahkan ingin membunuhnya. Ya, tapi Daud biasanya selalu dilindungi Tuhan, jadi
Daud bisa menghindar. Nah, Daud ini bersahabat dengan anaknya Raja Saul. Siapa namanya? Ya, namanya Yonatan. Nah, Yonatan dan Daud ini bersahabat sangat dekat, sehingga mereka seperti saudara. Ya, nah ketika Raja Saul mau mencelakai Daud, biasanya Yonatan ngasih tahu dulu, Daud, kamu harus pergi ke sini, karena ini ayahku mau mencelakai kamu, mengutus orang untuk membunuhmu. Nah, akhirnya Daud pergi, sembunyi, sampai ke gua-gua, sampai ke gunung-gunung. Nah, sampai suatu saat, akhirnya Raja Saul dan Yonatan pergi berperang, tapi mereka kalah dan meninggal. Nah, mereka mati, terus akhirnya Daud diangkat menjadi raja, naik menjadi raja, menggantikan Saul ya. Nah, sebelumnya, tapi Daud ini karena bersahabat sangat dekat dengan Yonatan, dia mengikat satu janji dengan Yonatan di hadapan Allah. Janjinya apa, adik-adik? Janjinya gini, Yonatan minta nih sama Daud, Daud, nanti kalau misalnya kamu jadi raja, tolong ya, keluargaku jangan dimusnahin semua. Karena biasanya kebiasaan raja-raja zaman dulu itu, kalau ada yang menggantikan raja, keturunan dan keluarga dari yang raja yang dahulu itu dimusnahkan. Banyak yang dibunuh gitu, atau diasingkan kemana, pokoknya diusahain malah dimusnahkan gitu, dibunuh semua. Nah, sehingga tidak ada lagi keturunannya. Jadinya mereka supaya tidak ada pemberontakan lagi gitu. Nah, ketika Daud berjanji dengan Yonatan, oke, ya udah, aku sangat mengasihimu, aku tidak akan membunuh seluruh keturunanmu. Oke, ya udah. Nah, benar, setelah Yonatan dan ayahnya mati karena berperang, Daud diangkat menjadi raja. Nah, waktu itu banyak orang memerintahkan untuk menyelidiki keturunannya Raja Saul. Nah, ternyata masih ada satu anak yang tertinggal, yaitu namanya Mephiboset. Mephiboset ini adalah anaknya Yonatan. Ya. Nah, lalu Daud tidak memusnahkan. Daud menepati janjinya kepada Yonatan ya. Terus akhirnya Mephiboset dicari sampai ketemu, terus akhirnya dibawa ke istana. Dibawa ke istana dan diperlakukan dengan baik, bahkan seperti anak raja. Bahkan semua kekayaannya Raja Saul yang dulu, yang masih ada tanah-tanahnya, apa kekayaan macam-macamnya, dikasihin ke Mephiboset. Jadi Mephiboset ini diperlakukan dengan baik oleh Raja Daud. Kenapa? Karena Daud sudah berjanji kepada ayahnya, yaitu si Yonatan ya, bahwa dia tidak akan memusnahkan keturunan Yonatan. Nah, itu. Jadi dari setelah diangkat menjadi anak raja di situ, Mephiboset diperlakukan dengan baik juga. Nah, ini berarti Daud menepati janjinya. Ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik selalu menepati janji adik-adik? Misalnya, mama, adik-adik janji nih sama mama. Yaudah mah, nanti habis mandi aku pasti belajar. Bener nggak ditepatin? Atau habis mandi, adik-adik main dulu, main gadget terus. Mama tanya, adik-adik sudah belajar belum? Iya mah, hehehe, baru belajar. Nah, berarti adik-adik kurang ada kesediaan untuk segera melakukannya ya.
kalau janji harus segera ditepati. Terus misalnya adik-adik misalnya mengadakan negosiasi sama mama atau sama teman atau sama siapa misalnya. Oh iya, sama mama misalnya. Udah, hari ini mainnya gadget cuma boleh 1 jam ya. Habis itu adik-adik ngerjakan tugas. Oke ya, Ma. Nah, sudah 1 jam nih. Gimana adik-adik? Nah, berarti adik-adik harus punya hati yang setia. Seperti Daud tadi. Ya, walaupun orangnya sudah mati, tapi karena Daud berjanji, dia tetap melakukan janjinya, menepati janjinya. Ya, gitu adik-adik. Nah, kalau adik-adik janji misalnya sama temen, ya nanti besok hari Sabtu kita pergi ke rumah siapa misalnya temennya, mau main nih. Ya udah, jam sekian misalnya. Aduh, molor-molor. Kalau molor-molor kan yang nunggu nggak enak ya. Jadi adik-adik kalau janji, ya udah segini segera ditepati. Dan kalau memang benar-benar tidak kalau bisa ya tepat waktu. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa baru ini. Tapi ngabari dulu gitu ya. Oke. Nah, adik-adik bisa berjanji apa saja terserah lah ya. Papa mama juga mestinya pernah berjanji kan sama adik-adik. Misalnya, yaudah nanti kalau semester ini, nanti tahun ini kamu dapat nilai 9 atau kalau ulangannya dapat 100, nanti dikasih uang jajan 10.000. Nah, atau nanti kalau ujiannya bagus, nilai rapotnya rata-rata 9, nanti dibeliin sepeda. Papa mamanya berjanji. Nah, biasanya kalau papa mama pasti berusaha untuk menepati janji, betul ya? Nah, tapi adik-adik sendiri juga harus, kalau sudah bersepakat melakukan janjian, berarti harus melakukannya. Ya, itu berarti adik-adik anak yang bagus, anak yang baik ya. Seperti Tuhan Yesus juga selalu menepati janjinya. Dia selalu menjagai kita, ya. Allah Immanuel, Tuhan Yesus Immanuel. Tuhan Yesus berjanji akan selalu beserta dengan kita selama-lamanya sepanjang hidup kita, ya. Kita tidak akan dibiarkan jatuh atau goyah terus. Nah, Tuhan akan menguatkan dan menjagai kita selalu. Oke, adik-adik, ya. Siapa yang mau menepati janji? Iya, semuanya mau ya? Oke, yuk ayat hafalan minggu ini Amsal 17 ayat 17. Coba adik-adik buka ya. Amsal 17 ayat 17. Sudah semuanya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Amin adik-adik. Oke. Nah, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu bisa menepati janji. Karena orang yang menepati janji adalah orang yang setia. Orang yang bisa dipercaya. Tuhan, ajar kami, adik-adik semua di sini, untuk bisa melakukan janji kami. Tolong kami, supaya kami terus menjadi anak-anak yang baik, yang taat, dan juga melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menjagai terus adik-adik dan seluruh keluarga mereka.
dijauhkan dari setiap sakit penyakit, dijauhkan dari setiap yang jahat. Tuhan melindungi dan memagari selalu mereka semua. Kasih setia Tuhan melingkupi hidup adik-adik semua dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah kami di masa pandemi ini tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Tuhan Allah menjagai kami, melindungi kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Indonesia dan seluruh pemerintah yang ada di Indonesia, juga khususnya kota Solo dan Solo Baru. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menjagai rakyat Indonesia. Tuhan, kami mohon supaya kami semua bisa bekerja sama dalam mengatasi pandemi ini sehingga segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu Allah Immanuel menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Semua katakan amin. Ya, sampai ketemu adik-adik, Tuhan memberkati. Salam sehat ya.